Perang itu kan identik sama kekacauan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih sebuah mesin, sebuah AI, justru menemukan celah di tengah kekacauan itu? Yuk kita coba telusuri. Breaking news, situasi di Timur Tengah lagi panas-panasnya. Baru aja masuk laporan ada serangan udara dari Israel yang katanya menghantam area dekat banget sama fasilitas nuklir Bushehr milik Iran. Waduh, ini situasinya bisa eskalasi cepet banget. Dan gak cuma itu, ini langsung jadi urusan internasional. Rusia langsung keluarin peringatan keras. Mereka bilang ini bahaya banget buat personel mereka yang kerja di sana. Wah, taruhannya makin tinggi nih. Dan dampaknya langsung ke seluruh dunia. Selat Hormuz, ini jalur super vital buat minyak dunia, sekarang ditutup total. Ini artinya ekonomi global bisa langsung goyang. Coba bayangin angkanya, 20 juta. Itu jumlah barel minyak per hari yang sekarang mandek total. Itu sekitar 1/5 pasokan dunia loh. Ini bisa bikin pasokan energi kacau, dan harga minyak bisa, ya tahu sendirilah, meroket. Oke. Semua kekacauan yang barusan kita lihat ini sebetulnya ada namanya. Seorang ahli strategi militer, Karl von Clausewitz, pernah bilang, perang itu ranahnya ketidakpastian. Nah, inilah yang biasa disebut kabut perang. Jadi pertanyaan besarnya kan sekarang gini, di tengah semua info yang simpang siur, situasi yang berubah tiap detik, gimana caranya para pemimpin, para analis bisa ambil keputusan yang benar? Biar kita semua sepaham, kabut perang itu istilah militer klasik. Intinya, ini soal ketidakpastian total di medan perang. Kita nggak tahu pasti apa yang terjadi, musuh di mana, mereka mau ngapain, semuanya serba abu-abu. Nah, gambar ini pas banget buat nggambarinnya. Bayangin aja, kita lagi nyusun puzzle, tapi banyak potongannya yang hilang. Lebih parah lagi, ada potongan dari puzzle lain yang nyampur di situ. Jadi masalahnya bukan cuma kurang info, tapi juga kebanyakan info yang salah atau malah saling bertentangan. Tantangannya yaitu, gimana caranya ngelihat jelas pas semuanya lagi berkabut. Di situasi genting kayak gini, di mana satu keputusan salah bisa jadi pemicu perang dunia, gimana caranya kita bisa nembus kabut itu? Ada nggak sih cara baru buat melihat masalah ini? Nah, disinilah muncul sebuah ide yang bisa dibilang radikal. Gimana kalau kita pakai alat yang benar-benar baru buat menembus kabut ini? Seorang analis yang bisa kerja nonstop, nggak kenal lelah, dan yang paling penting nggak punya emosi atau bias kayak manusia yang kadang malah bikin runyam. Dan plot twistnya di sini. Semua berita heboh di awal tadi, serangan udara, peringatan Rusia, penutupan selat, itu semua nggak nyata. Itu semua cuma skenario yang sengaja dibuat sama para peneliti. Ya, krisis ini sebenarnya cuma sebuah tes. Dan ini bukan tes main-main loh. Para peneliti ini benar-benar niat. Mereka bikin timeline krisisnya detail banget, hari per hari, kejadian per kejadian. Mulai dari serangan pertama, guncangan ekonomi, sampai perubahan politik internal di Iran. Semuanya dirancang supaya AI ini benar-benar ngerasain kabut perang yang serealistis mungkin. Nah, ini bagian paling pentingnya. Mereka sengaja pakai skenario yang kejadiannya setelah data latihan si AI ini di-cut off. Maksudnya apa? Biar AI-nya nggak bisa nyontek dari data lama. Jadi ini benar-benar tes kemampuan analisis dan penalaran, bukan sekadar tes ingatan. Oke, sekarang ke bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Gimana hasilnya? Setelah dilempar ke tengah krisis buatan ini, gimana sih performa si analis AI ini? Yuk, kita lihat rapornya. Secara garis besar, temuannya menarik banget. Ternyata, AI ini jago banget buat menganalisis hal-hal yang terstruktur dan logis. Tapi, dia agak keteteran pas disuruh menganalisis politik yang rumit dan ambigu, yang banyak melibatkan drama antar manusia. Nah, visual ini ngejelasinnya dengan pas. Di satu sisi ada sistem yang rapi kayak roda gigi, ini ibaratnya ekonomi dan logistik. Di sini AI jago banget, bisa memetakan jalur suplai minyak, pergerakan pasukan dengan akurat. Nah, di sisi lain ada jaringan manusia yang berantakan. Ini politiknya. Kelemahannya ya di sini. Dia susah buat baca sinyal-sinyal diplomatik yang nggak lugas, intrik kekuasaan, atau memprediksi tindakan yang dasarnya ego atau gengsi. Contohnya, ini salah satu prediksi awal dari si AI. Simple, to the point, dan logis banget. Ini nunjukin kalau dia paham hukum sebab akibat dasar dalam konflik. Ada aksi, pasti ada reaksi. Cukup oke buat analisis tahap awal. Terus, seiring waktu, analisanya jadi makin dalam. Prediksi yang ini misalnya nunjukin kalau AI-nya mulai mikir jangka panjang, bukan cuma reaksi sesaat. Dia mulai lihat the bigger picture, nggak cuma pion di depannya, tapi seluruh papan catur.
Ini semua tentu bikin kita mikir soal masa depan kan? Apa kita lagi lihat lahirnya analis jenis baru? Sebuah alat yang mungkin bisa bantu kita, manusia, buat ngelihat lebih jernih di tengah kekacauan. Kutipan dari Einstein ini menurut saya pas banget buat ngebungkus semuanya. Ujung-ujungnya kan tujuannya bukan cuma buat prediksi perang, tapi buat mencapai pemahaman. Dan mungkin aja teknologi kayak gini bisa jadi salah satu alat buat bantu kita paham dinamika rumit yang bisa membawa kita ke perdamaian. Tapi kita juga harus tetap waspada. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah apakah alat kayak gini beneran bisa bantu kita nembus kabut perang? Atau jangan-jangan malah menciptakan kabut jenis baru yang lebih rumit dan berbahaya? Nah, ini pertanyaan yang bagus untuk kita pikirkan sama-sama.